Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas politik representasi dan demokrasi dalam sejarah politik kewarganegaraan di Indonesia yang beranggota saya sendiri Muhammad Badawi, Rega Malaya, Cindy Khairulnisa, Kania, Rangga, Ari, dan Bagus Ramadhani. Untuk latar belakang akan dibahas oleh Rega Malaya. Latar belakang. Sejarah politik warga Indonesia memengaruhi politik representasi dan demokrasi. Menurut Nuri Suseno dalam bukunya yang berjudul Representasi Politik, menyatakan bahwa perkembangan representasi politik dapat dianalisis melalui seberapa baik negara menjalankan demokrasinya yang dipengaruhi oleh perubahan fenomena politik. Politik representasi menekankan bahwa masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, serta bagaimana struktur institusi dapat membantu atau menghalangi partisipasi tersebut. Sepanjang sejarahnya, politik representasi dan demokrasi Indonesia telah berkembang seiring dengan perubahan sosial politik. Sejarah politik warga Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat, terutama kalangan pribumi, tidak memiliki ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam pemerintahan selama masa kolonial. Tuntutan untuk hak berserikat dan perwakilan politik muncul sebagai respon terhadap kondisi. Tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Djokrowiwono mengusulkan perlunya parlemen yang dipilih oleh rakyat. Dengan itu mencerminkan aspirasi untuk demokrasi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, sejarah politik, kewargaan, dan dinamika representasi politik sangat penting untuk membangun sistem pemerintahan yang adil dan inklusif di masa depan. Rumusan masalah. Yang pertama, memperjuangkan hak dan representasi di era pergerakan nasional. Yang kedua, bagaimana perdebatan tentang demokrasi di era pasca proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, bagaimana Orde Baru, stabilitas politik, dan musim semi, gerakan pro-demokrasi. Yang keempat, bagaimana era reformasi, oligarki, dan fragmentasi gerakan pro-demokrasi. Adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui memperjuangkan hak dan representasi di era pergerakan nasional. Yang kedua, mengetahui perdebatan tentang demokrasi di era pasca proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, mengetahui Orde Baru, stabilitas politik, dan musim semi gerakan pro-demokrasi. Yang keempat, mengetahui era reformasi, oligarki, dan fragmentasi gerakan pro-demokrasi. Pembahasan 1. Memperjuangkan hak dan representasi di era pergerakan nasional. Menurut Daily Noir, ada dua isu yang mulanya diketengahkan oleh para tokoh waktu itu terkait tentang demokrasi pada masa kolonialisme. Yang pertama yaitu hak berserikat dan berkumpul. Yang kedua representasi politik atau tepatnya perwakilan rakyat. Dalam hal pertama, Regierungsreglement yang berlaku tidak membenarkan rakyat jajahan mempunyai hak berserikat dan berkumpul dalam artian politis. Hal ini selaras dengan kebijakan besar pemerintahan Hindia Belanda yang ingin memastikan keterlibatan di daerah jajahan. IP memiliki tuntutan pada pemerintahan kolonial untuk mencabut pasal 3 Regierungsreglement mengenai pelarangan berserikat berkumpul. Sebagai anggota Volraad, Djokrowiwono pada tahun 1918 mencetuskan mosi yang berisi tuntutan agar secepat-cepatnya harus disusun suatu parlemen yang dipilih di antara dan oleh rakyat dengan hak menentukan hukum sepenuh-penuhnya dan membangunkan suatu pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen tersebut. Noir dalam Rias dan kawan-kawan 1986-73 ada tiga isi pokok mosi Djokrowiwono, yaitu 1. Hak pilih penuh bagi rakyat koloni, 2. Badan perwakilan dengan hak legislatif, 3. Parlemen mempunyai kekuasaan tertinggi dan pemerintah yang berkuasa harus bertanggung jawab. Lanjutannya, tuntutan tersebut diantaranya mengenai pengubahan status Volraad menjadi parlemen sebenarnya dan dibentuk Dewan Kerajaan Rijksraad sebagai badan tertinggi antara negara Belanda dan Indonesia, yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil kedua daerah dengan suatu pimpinan yang diangkat. Di samping tuntutan mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan perwakilan rakyat, gagasan spesifik mengenai demokrasi yang muncul waktu itu adalah gagasan mengenai demokrasi ekonomi.
Sejalan dengan itu, Soekarno menekan bahwa kedaulatan rakyat harus tercermin bukan saja dalam politik, melainkan juga dalam kehidupan ekonomi dan sosial. 2. Perdebatan tentang demokrasi di era pasca proklamasi kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1950, demokrasi liberal diperkenalkan, tetapi tidak dapat berjalan efektif karena revolusi fisik melawan Belanda. Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden menghambat partisipasi politik yang lebih luas. Era Orde Lama 1959 sampai 1965, Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin di mana semua keputusan berpusat pada pemimpin negara. Meskipun bertujuan untuk stabilitas, praktik ini justru menimbulkan otoritarisme dan penyelenggaraan hak asasi manusia. Era Orde Baru 1966 sampai 1998 membawa konsep demokrasi Pancasila yang seharusnya mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam praktiknya, kekuasaan tetap terpusat pada Presiden Soeharto dengan banyak penyelenggaraan terhadap kebebasan politik dan hak asasi manusia. Pasca reformasi, Indonesia berusaha membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Proses ini mencakup pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, serta penguatan lembaga-lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pembahasan 3 era Orde Baru, stabilitas politik dan musim semi gerakan pro-demokrasi. Yang pertama itu ada Indonesia era proklamasi yang dimulai pada tahun 1998 ditandai dengan munculnya oligarki dan fragmentasi dalam gerakan-gerakan pro-demokrasi. Oligarki yang berarti dominasi kekuasaan politik yang tidak adil oleh sekelompok elit menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang sedang berkembang. Yang kedua itu fragmentasi gerakan pro-demokrasi terjadi ketika berbagai kelompok yang berbeda dengan tujuan dan ideologi yang berbeda gagal untuk bersatu. Dan ketiga itu era reformasi di Indonesia menunjukkan bahwa oligarki dan fragmentasi gerakan pro-demokrasi telah menciptakan tantangan serius bagi stabilitas politik dan kemajuan demokrasi. Akibatnya, meskipun terdapat kemajuan dalam kebebasan sipil, tantangan dan oligarki dan ketidakstabilan internal tetap mengancam keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Keempat yaitu ada era reformasi, oligarki dan fragmentasi gerakan pro-demokrasi. Era Orde Baru di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto 1966 sampai 1998 menekankan pada stabilitas politik dan mengutamakan keamanan. Yang mana stabilitas ini dibangun melalui berbagai cara termasuk sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan penumpasan gerakan-gerakan yang dianggap mengancam stabilitas rezim. Ada 4 stabilitas politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan, di mana kekuasaan terpusat pada Presiden Soeharto. Yang kedua, pembatasan kebebasan berekspresi. Kritik terhadap pemerintah seringkali dibungkam melalui berbagai cara, seperti pemberedalan media, penahanan aktivis, dan penggunaan aparat keamanan. Yang ketiga, penumpasan gerakan oposisi. Gerakan-gerakan yang dianggap mengancam stabilitas rezim seperti Partai Komunis Indonesia dan gerakan separatis ditumpaskan dengan keras. Dan yang keempat, pembangunan ekonomi. Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang kemudian digunakan untuk melegitimasi kekuasaan dan meredam tuntutan sosial. Musim semi gerakan pro-demokrasi di balik stabilitas yang tampak, sebenarnya terdapat benih-benih ketidakpuasan yang tumbuh di masyarakat. Puncaknya adalah pada akhir 1980-an dan awal 1990-an ketika muncul apa yang disebut sebagai musim semi gerakan pro-demokrasi, yang mana muncul berbagai gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Mereka menuntut reformasi politik, kebebasan berekspresi, dan penghentian korupsi. Kedua, ada peningkatan peran media massa, di mana media massa mulai lebih berani mengkritik pemerintah dan memberitakan aktivis gerakan pro-demokrasi. Yang ketiga, tekanan internasional. Masyarakat internasional mulai mendesak Indonesia untuk melakukan reformasi politik. Dan terakhir, adanya faktor pemicu gerakan pro-demokrasi antara lain yaitu ketidakadilan sosial, krisis ekonomi, perkembangan teknologi informasi, tampak dari gerakan pro-demokrasi seperti jatuhnya Orde Baru dan serta pada saat era reformasi.
Kesimpulan, perjalanan sejarah politik kewargaan Indonesia berfokus pada politik representasi dan demokrasi dari zaman penjajahan hingga reformasi. Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan untuk hak politik dan representasi telah menjadi komponen penting dari proses politik di Indonesia. Meskipun era Orde Baru menekankan stabilitas politik, juga menimbulkan ketidakpuasan yang memunculkan gerakan pro-demokrasi. Meskipun reformasi pada tahun 1998 membawa harapan baru, tantangan seperti oligarki dan pembagian gerakan pro-demokrasi itu tetap masih ada, mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia. Pengalaman masa lalu dapat digunakan sebagai referensi atau catatan saat mencari langkah dan tindakan yang tepat di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.